Hai guys, kembali lagi di Asfi Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu film yang berjudul The Chalk Line 2022. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi tidak kunjung mendapatkan keturunan. Hingga pada suatu hari mereka menemukan seorang anak misterius yang belum jelas asal-usulnya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak alur ceritanya ya. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Paula dan Simon. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja mereka melihat seorang anak perempuan berada di tengah jalan. Anak itu hanya diam saja saat mereka memanggilnya. Tiba-tiba dari arah depan sebuah motor melintas dengan kecepatan tinggi. Kemudian anak itu berlari menuju ke arahnya, sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Untung saja anak itu baik-baik saja, namun si dokter tidak menemukan identitas apapun tentang anak tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah. Setelah 6 tahun pernikahan, pasangan ini belum juga memiliki seorang anak. Tetapi mereka terus berusaha. Paula menjalani perawatan selama 6 tahun terakhir ini. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah sakit untuk menjenguk anak tersebut. Terlihat kondisi kesehatannya semakin membaik, namun ia tak mau berbicara. Si dokter juga masih belum menemukan identitasnya. Namun mereka memanggil anak itu dengan nama Clara. Karena anak itu bereaksi saat mereka memanggilnya dengan nama Clara. Di ruangannya, Clara terus mengamuk sampai Paula datang memeluknya di dalam garis kapur. Kondisi kejiwaannya belum stabil. Clara diduga mengalami trauma karena menjadi korban penculikan dan aksi kekerasan. Untuk menyembuhkan traumanya, Dr. Gloria menyarankan agar Clara ditempatkan pada lingkungan yang membuatnya aman. Saat ini, Simon dan Paula adalah orang yang dekat dengan Clara. Oleh sebab itu, dokter meminta mereka untuk merawat Clara. Simon dan Paula pun dengan senang hati menyetujuinya. Sebelum pulang, Dr. Gloria menyarankan agar mereka membuat garis kapur untuk menciptakan rasa aman bagi Clara. Singkat cerita, malam harinya mereka membawa Clara ke rumah dan menempatkannya di tempat tidur. Mereka juga membuat garis kapur untuk Clara. Semakin luas garis kapur, maka semakin luas area yang dijangkau oleh Clara. Keesokan harinya, Dr. Gloria datang untuk melatih Clara keluar dari garis kapur. Namun hal itu malah membuat Clara ketakutan. Paula pun datang dan menenangkannya. Dr. Gloria berhasil merekam satu kata, yaitu Buma, yang diucapkan oleh Clara. Kemudian ia mencoba membangun komunikasi dengan Clara sambil merekam percakapannya. Clara menjawab beberapa pertanyaan seperti mengatakan kalau ia berasal dari Cryde dan tinggal bersama ibunya. Singkat cerita, hari-hari berjalan dengan baik. Paula selalu menemani Clara dan banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Clara suka menggambar dan membuat kerajinan dari kertas. Di malam harinya, Paula mengundang tetangga mereka yaitu keluarga Eduardo dan Beltran untuk makan malam bersama. Paula banyak menceritakan tentang Clara dan perkembangan kejiwaannya. Teman-temannya terlihat peduli dengan Clara. Singkat waktu, keesokan harinya, Paula mengundang Claudia bersama putrinya agar bermain bersama Clara. Saat makan, Claudia dikagetkan dengan pecahan kaca yang menyangkut di tenggorokannya. Kemudian Paula mengantarkan Claudia pulang. Sesampainya di rumah, Simon memberitahu Paula kalau ada 7 pecahan kaca di dalam selai kacang. Tak lama kemudian, Simon pergi untuk membeli kapur sedangkan Paula kembali menemani Clara. Dari jendela, Paula melihat Claudia sedang berbicara dengan Maite. Sesampainya di rumah, Simon langsung menunjukkan tulisan Cryde di kotak kapur. Kemudian mereka menemui Dr. Gloria. Di sana mereka mendapatkan kata hukuman dan takut dari kata-kata yang diucapkan oleh Clara dalam bahasa Jerman.
Gloria pun segera pergi untuk melaporkan kepada polisi jika saja ada warga negara Jerman yang kehilangan anak perempuannya. Paula kembali mencoba mengajak Clara berbicara, namun anak itu hanya diam saja. Tak lama kemudian, Paula mendengar suara mesin cuci. Setelah dicek, Paula menemukan sebuah kunci di dalam baju Clara. Ketika Paula kembali, Clara sudah tidak ada di tempatnya. Ia pun mencari Clara hingga keluar rumah namun tak menemukannya. Kemudian Paula kembali lagi ke rumah dan ternyata Clara berada di dapur bersama Simon. Singkat cerita, Paula kembali menanyakan kata Buma kepada Clara, namun Clara tidak menjawab. Dia malah membuang bukunya dan menendang-nendang Paula. Di saat yang sama terlihat Eduardo sedang memperhatikan mereka. Beberapa saat kemudian, Gloria datang ke rumah menanyakan perihal pecahan kaca dan penyerangan yang dilakukan oleh Clara. Paula cukup kaget karena ia belum menceritakan itu kepada siapapun. Tak lama kemudian, Clara pun datang dan memberikan sebuah sketsa ruangan kepada Paula. Karena Gloria ingin melihat Clara menjadi marah dan merobek kertas gambarnya. Melihat sikap Clara yang kasar, Gloria berniat membawanya kembali ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Paula pun marah. Ia mendatangi Claudia dan melarangnya untuk mencampuri urusannya. Singkat cerita, Paula kembali memutar rekaman percakapan dengan Clara sambil mencari kata Buma yang belum terpecahkan. Kemudian Paula pergi ke dapur untuk mengambil segelas minuman. Saat minum, Paula panik karena ada pecahan kaca yang menyangkut di tenggorokannya. Saat akan pergi ke toilet, Clara memegangi kaki Paula. Paula pun mengunci Clara dengan menggambar garis kapur. Setelah berhasil mengambil kaca di tenggorokannya, Paula kembali menemui Clara, namun gadis itu sudah tidak ada di tempatnya. Paula pun panik dan mencari Clara sampai keluar rumah. Karena Clara tidak berhasil ditemukan, akhirnya pencarian pun dibantu pihak kepolisian. Hingga beberapa jam para polisi hanya bisa menemukan jaket Clara di tepi danau. Singkat waktu, Paula yang merasa kehilangan didatangi oleh teman-temannya yang berniat untuk menghiburnya. Namun mereka yang membicarakan tentang Claudia yang segera melahirkan sontak membuat Paula marah dan mengusir mereka. Setelah itu Paula dan Simon bertengkar. Simon merasa jika Paula banyak berbohong kepadanya. Karena Clara pun Paula menjadi sering mengabaikan Simon. Kemudian Simon pergi dari rumah. Tak lama kemudian Paula mendapatkan telepon yang ternyata dari Clara. Clara memanggilnya ibu dan telepon pun terputus. Paula pun langsung melaporkan hal itu ke polisi, namun pihak polisi tidak percaya karena nomor telepon itu adalah nomor Paula sendiri. Laporan itu pun tidak dianggap serius, bahkan Paula dianggap memiliki gangguan jiwa. Paula pun pergi dan secara diam-diam dia membawa berkas orang hilang yang ada di meja polisi. Sesampainya di rumah, Paula memperhatikan beberapa dokumen sampai perhatiannya tertuju pada satu anak Jerman dengan kerajinan kertas yang sama seperti yang dibuat oleh Clara. Gadis itu bernama Ingrid. Ia ditemukan tewas saat berusia 17 tahun. Setelah itu, Paula mencari tahu tentang Ingrid dengan mendatangi dokter yang mengotopsi tubuhnya. Ia juga melihat berita lama di internet sehingga diketahui kalau Ingrid menghilang di pantai Malaga sejak berusia 12 tahun. Singkat cerita, di rumah Paula memperhatikan lukisan Clara dan mulai menggaris mengikuti sketsa gambar. Dari jendela, Paula melihat tetangganya Eduardo sedang berdiri menghadap ke arahnya. Paula yang mencurigai Eduardo akhirnya melapor kepada polisi agar menyelidiki Eduardo atas hilangnya Clara. Tak lama kemudian, Paula masuk ke rumah Eduardo yang tidak terkunci. Scene kembali pada waktu Clara ditemukan. Malam itu, Eduardo meminta Clara berjalan mengikuti garis menuju para polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Eduardo cukup tenang saat mengetahui kalau Clara berada di rumah sakit. Tapi permasalahan muncul saat Paula membawanya pulang ke rumah. Saat mereka berkumpul, Eduardo yang pergi untuk mengambil gelas ternyata memasukkan pecahan kaca ke dalam selai kacang. Eduardo telah merencanakan penculikan Clara di hari pertama Clara menghilang, tapi rencananya gagal karena Simon kembali ke rumah.
Kemudian di saat mereka datang untuk menghibur Paula, Eduardo lah yang meminta Claudia untuk menceritakan jadwal kelahirannya dan membuat Paula marah. Di saat itu, Eduardo mengambil handphone Paula yang tergeletak di atas meja. Scene kembali lagi pada Paula yang disambut oleh Eduardo di rumahnya. Paula beralasan kalau Maite memintanya mengambil peta untuk pencarian Clara. Jelas Eduardo tidak percaya karena Maite saat ini sedang keluar kota. Merasa situasi tidak nyaman, Paula pun memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya pintunya terkunci dan Eduardo sudah berada di belakangnya. Kemudian Eduardo menancapkan palu di pundak Paula. Ia pun menyeret Paula ke basement di mana Clara juga berada di sana. Tak lama kemudian para polisi datang tetapi Eduardo dengan mudah meyakinkan mereka. Di basement, Paula mengatakan kalau ia mengetahui tentang Ingrid dan menyimpan berkas autopsi di dalam mobilnya. Eduardo pun keluar untuk mengamankan berkas autopsi. Namun Eduardo tak menemukan berkas itu di mobil sehingga ia pun mencarinya di rumah Paula. Kesempatan itu digunakan Paula untuk menyuruh Clara agar keluar dan meminta bantuan. Ia pun melemparkan sepotong kapur agar Clara dapat bersembunyi. Tapi Clara tak ingin bersembunyi di dalam lemari. Ia takut karena ibunya dahulu sering mengurung Clara di dalam lemari. Jadi bisa dilihat kalau sebelumnya Clara tinggal di sini bersama ibunya yang bernama Ingrid, seorang gadis Jerman yang dulunya diculik oleh Eduardo. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Eduardo menemukan berkas autopsi, kemudian ia menyingkirkan semua jejak Clara di rumah itu. Setelah kembali, Eduardo yang mengetahui Clara telah pergi memaksa Paula untuk memberitahu keberadaannya. Kesempatan itu digunakan oleh Clara untuk keluar dan mengunci Eduardo di dalam. Setelah sampai di depan pintu, Clara melihat Simon di rumahnya. Clara pun berteriak memanggil Simon tapi Simon tak mendengarnya. Akhirnya Clara pun memberanikan diri melangkah keluar sampai di halaman rumah Simon. Namun tiba-tiba Maite telah berada di belakang Clara. Ia pun menenangkan Clara lalu membawanya ke dalam rumah. Keesokan harinya, petugas kepolisian datang untuk menangkap Eduardo dan Maite atas dasar laporan Paula sebelumnya, yang diperkuat dengan penemuan sidik jari Clara di pintu rumah mereka. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, terlihat Paula yang sedang hamil. Saat itu ia sedang video call dengan Clara. Saat ini Clara sudah tinggal bersama neneknya di Jerman, dan film pun berakhir. Oke guys, inilah alur cerita film The Chalk Line 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.